Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Y dari kelas M3D, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Saya Cilacap 15 September 2002. Nama saya dari Margasari, Sidoarjo, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang bagian filsafat, yaitu pada bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Zainal Sudikin yang telah memberikan waktu pada saya untuk berpresentasi pada bab 4 kali ini, yaitu mengenai filsafat Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu ideologi? Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi berasal dari kata, yaitu ide yang bergagasan, konsep, artian dasar, cita-cita, dan logos yang berilmu. Ideologi bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen yang budaya meliputi sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diangkat oleh Konjaraningrat dalam buku Kebudayaan Mentalitas Pembangunan pada tahun 2004, mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu negara. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar berkembang dalam suatu bangsa. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan secara etimologis, ideologi berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Yang kedua yaitu mengenai definisi ideologi dari beberapa tokoh. Menurut sastra Pratejo, ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran berorientasi pada tindakan dan organisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Sorjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia dan kehidupannya. Yang ketiga, menurut Nubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang keempat itu, menurut Martin Selger, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Menurut Alvin Gordon, ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara dalam wacana politis, melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Yang keenam itu menurut Paul Hirsch, ideologi adalah suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa menggunakan istilah ideologi mengacu pada kompleks nilai kesatuan praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Ideologi. Secara umum, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem keternegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia berdasar cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara juga dijadikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Visi atau arah dalam hal ini adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar pada bangsa, manusia menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang sangat penting sekali. Pancasila merupakan ide atau nilai yang digali dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Pancasila digunakan sebagai dasar pemikiran bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, yaitu membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu dari historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Soekarno, Pancasila sangat ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini sering digunakan oleh Soekarno dalam berbagai pidato di politiknya pada kurun waktu 1945 sampai 1960-an. Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik, mempertahankan landasan bagi pelaksanaan rapat bagi semua lapisan masyarakat. Pada masa B.J. Habibie, program PEN tersebut pada masa Soeharto yang telah ada di masa pemerintahan Soeharto dihapuskan dalam masa pemerintahan Habibie. Pada masa ini Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih fokus pada masalah politis. Yang keempat yaitu pemerintahan Gus Dur. Pada masa ini lebih dominan adalah kebebasan berpendapat. Pada masa Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Pada masa Susilo, penjabat sebagai presiden,
yaitu kedua kali. Namun perhatian terhadap Pancasila juga terlalu kurang bagus karena mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara itu harus dipertimbangkan lagi. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara itu dari sila kedaulatan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Dalam siklo kemanusiaan yang dalam beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sila persatuan Indonesia ditemukan dalam bentuk solidaritas bersama, rasa setia, kawan, rasa cinta kepada semuanya, rasa tanah air, wujud menjadi produk dalam negeri. Sila yang keempat yaitu perkhidmatan yang dipimpin oleh Imam, yaitu dapat ditemukan dalam bentuk menghargai permusyawaratan, menghargai pendapat orang lain, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sila keadilan sosial itu mencerminkan dalam sikap suka menolong dengan sesama. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Sila pertama diwujudkan semangat toleransi. Sila kedua, penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga, terwujudnya dalam menghulukan kepentingan bangsa. Semuanya kepentingan bangsa itu didahulukan. Dan sila keempat, terwujudnya dalam mendahulukan pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat yaitu tentang dimensi Pancasila sebagai ideologi. Lanjut. Yang pertama ada dimensi realitas, dalam mengambil arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang real, nyata terhadap hidup berbangsa dan bernegara. Dimensi realitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan harapan optimisme serta mampu menggugah motivasi mewujudkan cita-cita nasional. Pada dimensi fleksibilitas mengandung referensi atau komponen yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru dengan nilai-nilai dasar yang dalam Pancasila. Serta lain, Pancasila diwujudkan yang diwujudkan tersebut sebagai cita-cita negara. Artinya Pancasila diimplementasikan sebagai bentuk cita-cita penyelenggaraan untuk bernegara yang terus dalam ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia di masa depan. Yang kedua yaitu Pancasila diwujudkan sebagai nilai integratif bangsa. Pancasila dibuat sebagai sarana sekaligus prosedur untuk menyatukan perbedaan antara satu dan lainnya. Masalah dalam kehidupan bernegara dalam ini Pancasila dijadikan sebagai sosial etik yang terkandung dalam masyarakat majemuk. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama itu menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, memberikan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, menerangi mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia, upaya menjaga kebutuhan negara, memiliki kehidupan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya rumusan dari sila-sila Pancasila sendiri. Pancasila disimpan dalam Undang-Undang Dasar dan pokok kaidah dalam Undang-Undang Dasar. Inti dari Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari sisi sifat subjektifnya menjelaskan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila pada bangsa Indonesia sendiri. Jadi bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dapat diartikan, dijelaskan, nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia, timbul dari nilai-nilai kerohanian, timbul dari pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam merupakan nilai yang harus digali nilai Pancasila tersebut, tumbuh dan berkembang dalam budaya bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai terkandung Pancasila menjadi cita-cita atau ideal. Yang kedua itu nilai terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, oleh karena itu menjadi salah satu sarana persatuan integrasi masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.